Selamat sore, Bu Dani. Selamat sore, Bill. Apa kabar, Ibu? Baik, baik. Bagaimana Billy kabarnya? Puji Tuhan sehat juga, saya juga keliling-keliling, Ibu. Kalau Billy sekarang apa kegiatannya? Jadi kita bikin survei terhadap 550 milenial, Ibu. Jadi mereka adalah anak-anak asli Papua seperti yang saya laporkan ke Ibu. Mereka kita tanya tentang Otsus. Tanya tentang Otsus, tanya tentang pembangunan Papua, dan ya puji Tuhan Ibu, dari 550 itu sekitar hampir 70% itu menyatakan optimistis bahwa Papua akan progres seperti itu, dan mereka memberikan juga masukan-masukan perbaikan Otsus seperti yang sudah saya laporkan ke Ibu juga. Itu lumayan bagus sekali, Ibu, masukan-masukan mereka. Itu kira-kira gambaran tentang anak-anak muda, tentang Papua, harapan, cita-cita itu seperti apa ya, Bill? Sejak tahun 2001 tuh dana Otsus 20-30% dipakai untuk pendidikan. Nah sekarang sudah lebih dari 20 tahun ya, hampir 20 tahun lebih. Sekarang anak-anak itu sedang kembali, banyak sekali mereka, jumlahnya ribuan, dan mereka sekarang berkarya di berbagai sektor. Ada yang atlet PON, ada yang pilot, ada yang fisikawan. Ibu satu-satunya fisikawan non-bule, non-Amerika di satu lab yang namanya Femilab di Illinois, Amerika Serikat. Itu orang asli Papua, namanya Maya Wospakrik. Kalau gitu dana pendidikan dari dana Otsus itu juga sangat penting ya menurut Billy ya. Billy sendiri juga kuliah. Puji Tuhan saya S1 itu dapat beasiswa dari Otsus, Ibu. Karena kalau tidak dapat beasiswa, saya pasti tidak bisa menyelesaikan saya punya S1. Karena orang tua orang tidak mampu, jadi saya berharap dengan beasiswa dari pemerintah. Puji Tuhan Otsus membantu saya untuk sekolah, begitu. Saya sendiri, puji Tuhan saya merasa senang, satu, komitmen Presiden untuk pembangunan manusia Papua tidak berubah. Billy sendiri dengan kawan-kawan muda Papua apa saja yang, maksudnya apakah ada hal-hal yang didorongkan, dikuatkan terhadap kawan-kawan muda di sana? Betul, kita mendorong seperti yang saya bicarakan dengan Ibu, kita mendorong Papua, anak-anak muda Papua untuk menjadi pebisnis masa depan. Beberapa dari mereka juga sudah ketemu Ibu. Jadi salah satu pemilik perusahaan itu misalnya namanya Edward Kabes, dan bersama dengan ratusan anak-anak muda Papua yang lain kita mengembangkan bisnis bersama. Pergerakan entrepreneurship. Dan saya pikir ini adalah hasil output dari pembangunan dalam bidang pendidikan yang tadi kita bicarakan. Kalau saya sendiri mau tahu, kalau dari KSP sendiri melihat, mungkin pernah melakukan monitoring, melakukan evaluasi, bagaimana nih proses investasi di pendidikan dan sumber daya manusia? Jadi sebetulnya pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat ini Presiden menginginkan bahwa ini lebih kepada untuk orang Papua dan oleh orang Papua. Jadi dan ini semua saya rasa seperti yang kita kerjakan bersama-sama memang harus dilakukan dengan hati. Iya, dan terlihat jelas hasilnya, Ibu, kalau indeks pembangunan manusia ya, kita lihat naik di Provinsi Papua dari 57,25 naik, Ibu, menjadi 60,84. Dan di Provinsi Papua Barat sambil ini belum digiling, ini belum digiling. Waduh, saya di serve sama Ibu Deputi nih, gawat. Ini anak durhaka nih. Ya, silakan, IBM Papua Barat itu naik dari 61,73 naik menjadi 64 hampir 65 loh, Bu. Dan tingkat kemiskinan itu menurun drastis. Di Provinsi Papua yang sebelumnya 28,4 turun jadi 26,64, dan di Papua Barat turun dari 25,73 menjadi 21. Terus tingkat pengangguran terbuka juga menurun drastis, apalagi di Papua Barat yang tadinya 8,08% menjadi 6,24%. Di Papua 4% turun menjadi 3,6%. Catatan kritisnya apa, Bill? Yang kira-kira kalau misalkan ada kekurangan, itu apa yang perlu kita benahi bersama? Ya, tadi Ibu sudah sempat menyentuh adalah keterlibatan penuh. Jadi ya puji Tuhan dengan Pak Presiden mengeluarkan Impres nomor 9 tahun 2020 dan Kepres nomor 20 tahun 2020 ini, di situ kata kuncinya manusia orang asli Papua dan pelibatannya. Jadi ada niatan baik dari Pak Presiden, dari semua Dewan Pengarah, Kepala Staf maupun menteri-menteri yang terkait untuk melihat bahwa prosesnya ini top down tapi bottom up juga. Pelibatan. Jadi catatan kritis saya adalah kita bukan membangun Papua, tapi kita membangun orang Papua agar mereka juga membangun Papua dan Indonesia. Jadi kata kuncinya membangun Indonesia dari Papua, itu kata kuncinya. Dan saya rasa di Impres itu sudah cukup jelas sekali, Ibu, dia punya implementasi. Mungkin sebagai orang yang baru 12 bulan bekerja di sini ya, kalau Ibu kan sudah lebih lama. Bekerja dengan Presiden, Ibu, saya bisa acungkan jempol. Ini bukan saya apa-apa, tapi Pak Presiden betul-betul memperhatikan pembangunan Papua. Tidak ada surut sama sekali, beliau punya semangat untuk membangun tanah Papua. Itu yang saya acungkan jempol buat Pak Jokowi. Bill, kita kan juga nggak bisa menafikan ya
bahwa urusan kesejahteraan itu hal yang sangat penting karena pada dasarnya ini bukan hanya sekedar dibutuhkan, tetapi ini juga pemenuhan HAM ekosop. Nah, betul. Tentu kita ketika kita bicara gini soal kesejahteraan, soal harapan cita-cita anak muda, kita juga tidak menafikan juga ada fakta lain bahwa ini juga ada persoalan keamanan, HAM segala macam. Kalau dari perspektif orang mudanya seperti apa ya? Saya pikir dari survei yang kita bikin kemarin, anak-anak sebagian juga masih mentouch tentang isu keamanan, isu politik dan HAM, tetapi memang pandangannya itu mereka lebih kepada harapan bahwa konflik itu bisa berakhir. Kalau bisa kita hidup peaceful, saya tenang-tenang, karena kami cuma mau bikin bisnis, kami cuma mau sekolah dengan tenang. Kalau bisa pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tolong kita komit supaya kita menciptakan Papua tanah damai. Dan ini saya berharap kepada Bapak Kastaf dan Ibu Deputi 5 karena memang politik hukum HAM, bagaimana Ibu melakukan konsolidasi komunikasi dengan Kemenko Polhukam sejauh ini, bagaimana kemarin investigasi penembakan dan Ibu turun sendiri bersama dengan atas inisiatif itu bisa melakukan hal-hal seperti itu. Saya pikir effort komunikasi dan keterbukaan itu harus kita dorong. Harus terbuka, harus terlihat oleh semuanya. Kayak begitu, menurut saya. Saya rasa kita memang harus selalu kerjasama. Ini harus kita lihat sebagai kerja kolektif. Menciptakan Papua yang sejahtera dan Papua yang aman adalah sebuah keharusan dan memang ini tidak bisa instan. Kita bersama-sama harus merealisasikan ini dan tentu saja hal yang paling baik adalah bagaimana mengkomunikasikan ini sampai Papua dan Papua Barat sampai ke tingkat-tingkat grassroots. Ibu terakhir, Ibu mungkin ada harapan buat anak-anak muda, baik anak muda Papua maupun Indonesia secara keseluruhan? Saya rasa harapan kepada anak-anak Papua hampir sama dengan harapan kepada anak-anak Indonesia pada umumnya, bahwa jangan berhenti bermimpi, karena dengan mimpi itulah kita punya jalan untuk mencoba meraih, memperjuangkan dan bagaimana menuju ke arah sana. Dan jangan khawatir, kita semua berusaha untuk menciptakan Papua yang aman dari konflik agar pendidikan, kesehatan, pembangunan yang penting untuk kemanusiaan itu bisa terimplementasikan dengan baik. Karena tanpa keamanan itu saya rasa kesejahteraan juga akan sulit dicapai. Jadi kita memang harus bicara Papua itu dua hal itu yang harus selalu Ibu punya pengalaman khusus terkait konflik keamanan, mungkin dalam pengalaman Ibu yang bisa Ibu bagikan? Saya rasa persoalan TGPF kemarin itu adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk bagaimana penegakan hukum yang tegas itu dilakukan kepada oknum-oknum yang bersalah terhadap kekerasan terhadap warga negara atau masyarakat di Papua. Ini harus dibaca bahwa ini adalah upaya baik dari pemerintah. Karena apa? Dari TGPF itu misalnya kita bisa melihat bagaimana anggota atau dewan pengarah sampai anggota-anggotanya itu adalah sangat beragam gitu. Ada masyarakat sipil, NGO, kementerian lembaga dan semua itu adalah orang yang kritis-kritis selama ini gitu. Jadi mungkin kita memang harus mengikuti proses dengan sabar dan kita semua, saya rasa kita semua dan itu tadi ini adalah proses menuju hal-hal yang kita inginkan berjalan baik dan tentu saja nggak mudah. Justru karena ketidakmudahannya kita butuh semua orang. Betul. Saya bawa oleh-oleh. Walaupun Ibu mau ke Papua, tapi kan pasti belum tentu Ibu punya waktu beli kopi. Jadi ini saya bawa kopi ini langsung dari Pegunungan Tengah. Deyai. Ibu sudah pernah sampai sana? Pernah. Pernah sampai sana? Oh, oke. Ini kopinya ditaruh di sini, Ibu. Ini. Jadi ini nanti Papua ya? Kopi Deyai. Iya, Arabica Deyai dari Pegunungan. Jangan lupa Ibu harus giling sendiri. Dan Ibu saya selalu kemana-mana, saya selalu promosikan kopi karena di Papua itu kalau kita beli kopi seperti ini, berarti kita mendukung ribuan petani-petani lokal orang asli Papua yang nanti mereka bekerja. Oh ya Bill, saya sebetulnya salah satu ingin ke Papua tuh ingin melihat Stadion Papua Bangkit. Harusnya Ibu persilakan saya minum dulu. Kan okay. Ibu yang punya rumah. Silakan, sorry ya Bill. Oke. Sorry, silakan minum. Nanti propertinya tidak dipakai lagi nih, Bu. Iya, Bu. Segar. Jadi Ibu, stadion di Papua itu, Stadion Papua Bangkit itu merupakan salah satu stadion 10 besar stadion terbaik di seluruh dunia. Bayangkan di survei kemarin dan dia masuk ke kualitas standar FIFA. Auditoriumnya itu one of the best in the world, lebih bagus dari GBK. Dia menampung 45.000 penonton.
Bayangkan, jadi kalau mau bawa penonton bayaran tidak cukup kasih masuk di dalam GBK sebesar itu. Dan saya sendiri sebagai anak Papua itu sangat bangga sekali. Pertama kalinya Ibu bayangkan, PON diadakan di Provinsi Papua, di tanah Papua, dan selama ini kan di Jawa, di Sumatera ya. Ini diadakan di situ dengan kualitas stadion yang kualitas dunia, bukan nasional Ibu, dunia, kualitas dunia. Bill, bisa ngebayang nggak sih bahwa itu bukan sekedar, kalau ngeliat gambaran tadi, itu bukan sekedar stadion ini bukan soal gambaran fisiknya saja, tetapi ini semacam simbol persatuan juga kan, Bill? Betul, simbol persatuan. Artinya bagaimana semua se-Indonesia ini tumplek-blek di situ, berkompetisi, bicara soal bagaimana talenta-talenta yang terbaik di Indonesia bidang olahraga akan berkompetisi di sana, dan saya rasa ini juga simbol pengikat. Bukan hanya ke Papua, tapi ke Indonesiaan juga. Betul, dan Ibu jangan lupa main ke sana ya besok. Pasti. Iya. Nah, saya juga Ibu sebagai anak Papua bersama dengan teman-teman Papua yang lain yang mereka kemarin sudah main-main juga ke KSP, kami berkomitmen dengan narasi yang sama, itu kami akan ikut membangun Indonesia dari tanah Papua. Itu harus, kami akan membangun Indonesia dari tanah Papua, dan agar pembangunan Indonesia dari timur ke barat itu merata, adil dan makmur, kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk membangun kesejahteraan, karena wajah baru tanah Papua adalah wajah baru bangsa Indonesia.